Kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, senang sekali diberi kesempatan di depan beliau-beliau berdua yang hebat-hebat, yang sangat saya kagumi. Jujur abdi mah kagum pisan Kakang Ismet sareng Kapang Resa. Sejuk Kang, aduh unggal tahunnya Kangnya, aya pengajian Rumi. Kawan-kawan, bahwa bahasa itu sebenarnya secara makna bukankah sangat universal? Jadi saya tidak usah harus menggunakan bahasa Timur Tengah kan. Jadi karena di medsos itu kita kadang-kadang, walaupun saya juga kadang-kadang biwir nyiru rombengen, tetapi ada kalanya saya juga mencari hal-hal yang sifatnya sangat spiritual menurut tafsiran saya. Jadi lalu saya berusaha memasuki beberapa ruang grup gitu. Seperti misalnya puisi Jepang yang pendek-pendek, haiku yang hanya 3 baris, tetapi di haiku itu tidak boleh ada interpretasi apapun. Kita tidak boleh menilai, kita harus kosong. Jadi kita tidak boleh ngejas orang, tidak boleh berpendapat dan sebagainya. Jadi biarkan saja kepada pembaca. Tetapi sebelum haiku itu lahir dulu tanka. Tanka itu hanya 5 baris. Kalau haiku 3 baris, tanka di 5 baris, di baris 2 terakhir itu boleh kita memberikan interpretasi gitu ya. Jadi saya akan, tanka ini tentu saja tidak akan dibacakan secara gordes alias gorowok desa. Jadi nanti saja yang gordes itu di Sunda ya, tankanya hanya sedikit saja. Tidak ada judul karena tidak boleh menggunakan judul. Terbuka lebar saat imsak berlalu, jendela kecil, kesegaran tumbuhan bagai mengucap salam. Hidangan mewah di iklan televisi, sahur pertama. Di piringku tersaji doa yang sederhana. Irama konstan, ramai suara beduk menyambut saung. Bunyi tak beraturan, sunyiku yang terdalam. Semilir saja angin di pemakaman, hati yang khusyuk, nadran menjelang saum, walau aku berdebu. Atosnya sakitu tan kakna bilih wong itu. Demi wanci urang sumpah sejak nyaah bari tereureut nugar lemah asak burahai seseket bor ngambek dolar, beki jero, beki moho, beki lampar, beki lapar, ngagorowong torowongan nyau, di mana tungtungna, berang peting, angges-anggesan, meret sarina. Demi Laksmi urang ngentreng galeh tineng bari tereureut ngap
Aning jangjang kumeleper balai nyampak sarewu akar dikubur umur nerus pundung narah sirungan si magonggong si gerot kahot sirna sima sare hapan pisan. Demi anu panderi urang riksa rasa tresna bari tereureum ngeduk sagara kaduk jahit pasang jahit surut awar angin celuk lagu buhun dina riak dina lambang wuwuh sumagruk nuku melip di jerona sakoteap koredas ka batuna tapak lir bati lilir karisea jeung budahna parantos. Jadi itu tadi Kang yang waktu itu saya pertanyakan ke Kang Bambang waktu di Kang Rosid. Ya Kang Rosid. Kenapa kita selalu ini haram, itu haram, hanya sebatas itu. Tapi kita lupa bahwa sungai, laut, gunung dan sebagainya kalau dieksploitir kita tidak akan menyisakan apapun dan hanya penyesalan. Itu yang waktu saya itu pertanyakan, yang kenapa sungai-sungai kita penuh dengan kasur, kondom dan bayi, dan ada 3 itu sebagainya. Ya, terima kasih, saya senang sekali ikut pengajian Rumi. Kelihatannya kok senang sekali setelah baca puisi ini kayak plong gitu. Bukan karena saya marah, tetapi di Tanka saya tidak boleh marah. Iya, terima kasih Teh Rinrin, dan kemarahannya menjadi paradok dengan tadi sehingga menciptakan keindahan. Satu sisi marah, tapi sisi lain apa yang dibawa oleh Teguh membuat kita masuk ke dalam diri, keluar lagi marahnya, balik lagi ke dalam diri dan seterusnya. Ya, di pembahasan kita kemarin, ya memang ada masalah di cara kita beragama. Saya tidak akan ngomongin agama yang lain, tapi pada agama yang saya peluk yang tidak memperhatikan alam semesta. Kita lihat selanjutnya. Saya sebenarnya kalau nggak salah, ini kata Al-Ghazali sebenarnya ngomongin hal yang sama itu. Malam yuharrik hurrobi wa azharuhu walaudu wa autaruhu. Ini biar kelihatan jadi ustadz aja, padahal pakai terjemahan aja langsung deh. Orang yang jiwanya tak tergerak oleh semilir angin, oleh bunga-bunga dan suara seruling musim semi adalah dia yang kehilangan jiwanya, dan itu sulit diobati. Jadi kalau kita lihat di Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin ini, hubungannya dengan Teh Ririn tadi, kalau alamnya rusak berarti, dan ada orang yang sengaja membuat alam rusak, berarti dia sudah tidak mau lagi mendengar semilir angin. Dia tidak lagi peduli pada bunga-bunga, tidak peduli lagi pada
suara alam, musik alam ketika perubahan musim. Dan itu kata Al-Ghazali itu artinya dia kehilangan jiwanya. Kalau pakai Al-Ghazali ini maka semua perusak alam itu sebenarnya kehilangan jiwanya. Dan gilanya Al-Ghazali bilang laisa lahu alajun. Tidak ada obatnya orang yang kayak gitu. Nah, sayangnya yang kayak gini tidak banyak dibicarakan oleh para mubalik kita sehingga menganggap perusakan alam itu sesuatu yang biasa, aku kumaha deui pan karunya cenah kedah makan dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai Al-Ghazali, merusak alam itu justru mematikan jiwa dan tidak akan ada obatnya. Iman itu ada dalam jiwa, jadi kalau ini wadahnya jiwa, kemudian ada iman di sini. Kalau tempatnya rusak, imannya ya rusak. Ini sebenarnya kalimat lain, orang yang merusak alam, tidak merindukan lestari alam yang luar biasa, itu imannya ngaco dan tidak bisa terobati. Itu di Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 275. Ngomongin halaman itu seperti kayak mubalik itu, bagian bawah sebelah kanan. Oke, jadi adalah dia yang kehilangan jiwa dan tidak akan terobati. Jadi gitu Teh Ririn. Nah, saya nggak tahu Teh Ririn mau baca puisi itu, tapi saya siapkan ini. Jadi saya yakin Teh Ririn yang wali karena dia diam-diam memesan saya. Ambillah ayat itu kutipan ini sehingga nyambung dengan apa yang dibacakan oleh Teh Ririn. Nah, tapi kaitannya dengan musik bagi Al-Ghazali Kang Ismet, alam ini musik karena ya, Hazrat Nayat Khan kan bahwa musik itu bahasa sehari-hari. Alam ini musik yang keharmoniannya satu angin menyentuh yang lain dan itu kan pasti menghasilkan bunyi yang berbeda. Yang mungkin baru kita akan kehilangan jika alamnya sudah hilang, baru kita akan ngerasain ada suara yang hilang dan itu mengakibatkan kerusakan jiwa. Kita sih sekarang karena alamnya masih ada, kita anggap tidak ada musik nih yang kita dengerin, padahal ketika alam itu jadi nggak ada, nanti musik yang membuat kita seimbang selama ini menjadi tidak ada dan mencerabut jiwa kita. Jadi kalau pakai ini melestarikan alam itu penting agar kita mendapatkan musik dari alam, agar kita bisa menciptakan musik lain yang dilakukan oleh diri kita. Jadi musik itu, alam itu adalah musik. Iman kita menjadi kuat ketika kita peduli pada musik harmoni dari alam gitu. Jadi luar biasa puisinya karena ngomongin apa yang sudah saya tawarkan. Nuhun Teh Ririn, aplaus untuk Teh Ririn. Oke Kang Ismet, balik lagi tadi sebenarnya pendorong yang membuat berani adalah Kang Gugum. Betul, iya. Karena dia kemudian jadi, wah berarti jalan saya di sini. Betul sekali. Ya. Banyak kalau beliau kan istilahnya tuh kalau kita baca di naskah Keser Bojong, orang menarasikan Keser Bojong sesuatu hal yang seksi. Padahal itu kalau kita setelah saya pelajari bahwa itu makna filosofis dari kehidupan orang Sunda. Jika ingin berhasil, misalkan hirup ngempur hurung nangtung laksana munsian siang lempang seperti itulah. Mujang di siang lempang. Laksana lempang di siang gitu ya. Jadi saya pernah menanyakan, jadi hirup nangtung hurung ngempur laksana mun siang lempang. Jadi mun siang lempang. Itu adalah perjalanan keistiqomahan beliau sampai akhirnya menemukan kepada titik yang dia harus memilih jadi jelema atau jadi pecundang gitulah kira-kira. Oh, jadi jelema atau jadi pecundang dan pada saat kita memilih satu titik atau satu garis itu. Ada satu titik yang pada satu
hal tertentu, dan itu juga akhirnya dialami oleh saya juga gitu. Seperti itu. Jadi Kenapa jelma akhirnya? atau jadi pecundang? Ya seperti Balik itu. lagi atau terus? Ya gitu. Makanya akhirnya si Keser Bojong itu dibikin itu akhirnya kan membumi sekali, bukan hanya menghidupi hidup dan tapi menghidupi juga gitu ya. Menghidupi juga, ada pengaruh Ya, pada. dan akhirnya juga kenapa jadi itu makna Keser Bojong itu jadi banyak waktu Keser Bojong, jadi rumah Pak Gugum yang asalnya di depan sedikit itu akhirnya ke belakang Keseran Bojong karena di Bojong Loa kan, sampai ke belakang. Nah, saya tertarik waktu itu, kok kenapa ada orang yang akhirnya bisa berpikir dengan memikirkan untuk memiliki Sunda saja bisa jadi jelema gitu ya. Jangan hanya berpikir Indonesia, sebetulnya berpikir tentang lingkungan aja kita bisa. Atau lebih itunya ngomongin Bojong saja. Ya, Nggak seperti Sunda, itu. Secara lebih luas Bojong aja bisa. Betul. Makanya kan tadi saya seloroh tentang makna di kita tentang masalah toponimi itu ya. Ya. Saya ulangi lagi. Ada cerita lucu. Saya tinggal di Ciatel. Saya kalau lewat ke kampus itu selalu lewat Jalan Lodaya. Jangan beda ya. 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 Di sana itu ada lodaya, Ada ada gajah. gajah, ada banteng gitu. Tiba-tiba diganti jadi Iya. ada Kiai Ahmad Dahlan. Saya tanyakan, Ari Ahmad Dahlan binatang naon iya gitu. Saya pikir, Dan pinggirnya gajah, Iya, badak gitu kan. saya kan ya bingung ya gitu. Sekarang juga banyak kan seperti Iya. itu ya. Jadi toponimi itu sudah mulai dirusak oleh sesuatu hal yang tadi ya. Peran-peran para pemikir seolah mereka selalu mengkait-kaitkan bahwa ini punya nilai historis, padahal seperti ini aja. Kiara Condong jadi Ibrahim Aji, Ibrahim misalkan Aji, ya. seperti itu ya. Nah, termasuk juga kalau Tarawangsa, ketika tadi lingkungan itu dicoba untuk bisa, sekarang aja sudah terdesak oleh jalan tol. Apalagi Kelewatan jalan tol ya. orang pernah bertanya di Rancakalong itu, bagaimana bisa nggak kesenian Rancakalong selesai? Bisa, bikin aja komplek. Lantas mereka pengabdinya mau ngabdi kemana? Sawahnya udah selesai. Udah nggak ada, hutannya nggak ada. Hutannya udah ada. Tinggal hanya selebrasi seperti itu. Dan ini udah makin terkikis.